Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam pramuka. Baik, kakak-kakak pembina dan calon pembina penggalang. Pada hari ini, kakak akan share atau berbagi sebuah materi ya, tentang metode membina pramuka golongan penggalang. Saya lihat kakak-kakak yang ada di belakang itu sepertinya sibuk main HP ya. Jadi tidak konsentrasi dan tidak fokus terhadap materi yang akan kakak sampaikan. Mungkin karena tadi sudah bosan ya, sudah 3 pemateri sebelum kakak yang menyampaikan materi. Nah, jadi untuk itu biar kita tidak bosan ya, biar kita tetap happy dan bisa menerima materi yang disampaikan oleh pelatih, maka ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Nah, jadi ice breakingnya seperti ini ya. Nah, jadi pada saat kakak menyebutkan semut ya, maka tangannya mengatakan besar ya. Nah, besar begitu. Jadi perlawanan arah ya, berlawanan ukuran ya. Kalau semut kecil maka tangannya dibuka lingkaran besar ya. Nah, terus jika kakak sebut gajah ya, maka kakak semua akan membuat lingkaran kecil ya. Nah, jadi gajah itu ukurannya besar dan tindakan yang kita lakukan adalah membuat lingkaran kecil ya. Kalau lingkaran besar untuk semut. Nah, kita mulai ya. Sambil menyanyi sih ya. Misalnya seperti ini. Gajah-gajah semut ya. Nah, semut-semut gajah. Gajah-gajah semut. Semut-semut gajah ya. Nah, oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Gajah-gajah semut. Semut-semut gajah. Gajah-gajah semut. Semut-semut gajah. Oke, baik kakak semua ya. Semoga dengan sedikit ice breaking tadi memulihkan kembali daya semangat dan daya stamina kita untuk menerima materi selanjutnya. Seperti yang kakak sampaikan tadi, metode membina penggalang ya, itu adalah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menarik sekali, karena masa-masa penggalang adalah masa-masa yang indah di dalam sebuah kepramukaan ya, di dalam tingkatan kepramukaan. Nah, kalau kita di sekolah ya, sekolah umum, maka masa-masa indah itu ada di tingkatan SMA ya. Nah, itu masa-masa penuh cerita ya, penuh ceria dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba pada slide pertama ini kita melihat ya, apa sih pramuka penggalang itu. Nah, menurut kakak-kakak apa yang dimaksud dengan pramuka penggalang itu? Nah, oke, makasih kakak, jawabannya bagus sekali ya. Nah, jadi pramuka penggalang itu ya, seperti yang kakak sampaikan tadi, adalah masa-masa terindah ya di dalam gerakan pramuka. Nah, pramuka penggalang itu kalau di tingkatan sekolahnya itu di kelas berapa ya? Kelas 6 sampai kelas 3 SMP ya. Nah, itu untuk golongan penggalang. Nah, pada golongan penggalang ini ya, kita mengenal ada 3 tingkatan ya. Jadi penggalang ramu ya, penggalang rakit, dan penggalang terap ya. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang ada di penggalang. Nah, di golongan penggalang pun ya, semua kegiatan sudah melakukan kegiatan terpisah ya antara regu putra dan regu putri. Jadi sistem terpisahnya sudah ada di sini. Nah,
Eh, Selanjutnya kita masuk ke slide yang kedua kali ya, yang biar lebih menarik ya. Nah, syarat-syarat penting dalam membina ya. Nah, ini maksudnya membina golongan penggalang ya, kakak sekalian. Yang pertama adalah mengetahui sifat kejiwaan peserta didik, sifat-sifat anak-anak usia siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi pembina ya, nah kita harus ketahui dulu ya sifat atau karakter dari masing-masing golongan tersebut ya. Nah, kalau peserta didik kita golongan siaga, bagaimana ya sifat kejiwaannya seperti apa, penggalang, penegak, dan pandega. Yang kedua adalah mengetahui keinginan, kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih mereka perlunya apa ya. Nah, misalnya mereka sukanya berkemah ya, nah, persami, nah maka kita akan lakukan persami. Terus mengetahui latar belakang ya, di sini latar belakang itu termasuk budaya ya, sosial ekonomi bagi peserta didik kita ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu masing-masing personal ya dari peserta didik kita tadi ya. Nah, dia itu budayanya seperti apa, tingkat sosialnya seperti apa ya, sosial ekonominya. Nah, itu harus kita pahami. Selanjutnya, pembinaan harus menarik minat peserta didik. Nah, di sini materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita, penugasan, bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani mereka. Ya. Nah, jadi kita harus mengemas sebuah kegiatan yang sangat menarik yang disukai oleh pramuka penggalang ini ya. Biasanya pada tingkatan pramuka penggalang ini mereka akan lebih suka diadakan lomba-lomba ya, kompetisi. Nah, terus selanjutnya adalah anggota pramuka yang berkedudukan di tingkat sekolah dasar atau di tingkat SMP ya. Nah, jadi seperti yang kakak sampaikan tadi ya, untuk golongan penggalang ini adalah mereka-mereka yang berada di tingkat SMP ataupun SMA. Nah, kita lanjutkan kakak ya. Jadi pramuka penggalang itu ya, golongan penggalang itu adalah mereka-mereka yang duduk di bangku SD dan SMP. Nah, usianya itu mereka di antara 11 hingga 15 tahun. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat pramuka penggalang ya. Nah, sebagian sifat-sifat siaga masih ada ya. Nah, jadi pramuka penggalang itu ya, umur antara 11 hingga 15 tahun itu sifat-sifat golongan siaga itu masih melekat ya di dalam diri mereka. Senang bergerak, senang mengembara, usil, lincah, senang mencoba-coba. Nah, jadi pada golongan penggalang ini mereka sangat aktif sekali ya. Nah, jadi mereka itu punya rasa ingin tahu yang tinggi ya, sehingga mereka sering mencoba-coba segala sesuatu. Selanjutnya adalah mulai menyukai lawan jenis. Nah, ini pada pramuka golongan penggalang ini ya. Nah, mereka sudah mulai tahu ya lawan jenisnya ya. Mereka sudah mulai melirik ya. Nah, selanjutnya suka dengan sifat-sifat kepahlawanan ya. Nah, jadi mereka sifat-sifat patriotis itu mereka sangat sukai ya. Mereka punya tokoh masing-masing. Suara sudah mulai pecah parau bagi penggalang putra. Nah, ini tentunya seiring dengan tingkat umur ya, pubertas yang mulai muncul. Nah, sehingga mereka sudah mulai mengerti ya, wah, si A ini menarik, si B ini ganteng ya, si C ini cantik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membina pramuka penggalang ya. Nah, pertama dapat menggunakan sebagian cara-cara membina siaga ya. Jadi karena jiwa mereka itu masih ada jiwa siaganya, maka pola pembinaan kita juga kita mulai dari cara-cara membina siaga ya. Kegiatan yang menantang, pengembaraan, hiking, climbing ya, camping,
Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang disukai pada golongan penggalang ya. Nah, mereka penuh tantangan ya, suka tantangan. Nah, terus mereka suka melakukan pengembaraan ya, terus camping-camping ya, berkemah. Nah, itu hobinya mereka. Kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan ya. Nah, jadi karena umur mereka itu masih umur puberitas ya, peralihan dari anak-anak ya, meningkat ke umur remaja ya. Nah, tentunya mereka masih ombang-ambing ya, masih belum stabil ya kejiwaannya, maka kita perlu berikan kedisiplinan yang ekstra. Selanjutnya, reward secara mutlak harus dilakukan dan ditegakkan ya. Nah, jadi karena mereka itu adalah umur-umur ya, orang-orang yang senang dihargai ya. Nah, maka kalau mereka memberikan kebanggaan, keberhasilan, kita akan berikan reward ya, penghargaan. Nah, namun kita juga perlu memberikan keseimbangan. Jadi jika mereka melakukan kekeliruan ya, hal-hal yang tidak pantas, maka kita juga perlu memberikan punishment ya, atau berupa hukuman, tapi hukuman yang sesuai dengan umur mereka. Nah, kehidupan penggalang ada di regu ya. Nah, jadi pada golongan penggalang ini sikap berkelompoknya sangat kuat ya. Nah, jadi mereka sangat kuat sekali dalam beregu ya, sehingga terkadang pada saat mereka memilih nama regu ya, nah mereka mencari nama-nama yang sangat luar biasa ya. Misalnya mereka memakai nama regunya regu elang ya, regu Raja Wali, regu harimau dan lain sebagainya. Terus inti metode kepramukaan ya. Nah, ini adalah prinsipnya learning by doing ya. Jadi mereka belajar sambil melakukan. Nah, di sini ada langkah-langkah ya untuk metode kepramukaan itu. Pertama, experience ya. Experience di sini artinya melakukan. Yang kedua, sharing, berbagi. Yang ketiga, proses, mengalami. Yang keempat, generalize ya, mengaitkan dengan pengalaman nyata mereka. Terus apply ya, menerapkan dalam situasi yang berbeda. Oke, baik kakak-kakak semua ya, pemaparan kakak hari ini tentang perangkap penggalang ya sudah tadi dijelaskan. Mungkin dari kakak-kakak pembina dan calon pembina ya, ini khusus pembina golongan penggalang, ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, terima kasih kakak pertanyaannya ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan di golongan penggalang ini ya, nah ada di situ kegiatan, misalnya kegiatan lomba ya, ada lomba tingkat. Nah, lomba tingkat 1, 2, 3, 4 dan lomba tingkat 5 tingkat nasional. Nah, jadi lomba ini bertingkat ya, dari tingkat ranting ya, cabang, kuarda dan nasional. Nah, terus selanjutnya ada kegiatan pertemuan nasional ya, yang dikenal dengan kegiatan Jambore Nasional. Nah, kegiatan ini diadakan setiap 5 tahun sekali ya. Nah, biasanya kegiatan itu diadakan di Bumi Perkemahan Cibubur ataupun di Sibolangit ya, di Sumatera Utara. Nah, oke, baik kakak, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, kita tutup pertemuan ini. Mungkin kita berdoa dulu ya sebelum pertemuan ini ditutup, agar apa-apa yang kita peroleh, apa-apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semua untuk disampaikan kepada adik-adik peserta didik golongan penggalang. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka.